Inilah 8 hikmah yang bisa kita ambil, 8 manfaat yang bisa kita ambil, 8 nilai penting dari sebuah perjalanan yang disebut mudik. Mudik bukan sesuatu yang sia-sia. Mudik adalah sesuatu momentum yang penting karena 8 alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la haula wala quwwata illa billah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, di hari-hari ketika kita berada di penghujung bulan Ramadan, semua di antara kita disibukkan dengan urusan mudik. Banyak berita tentang mudik, banyak persiapan yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk mudik. Lalu pertanyaannya, sedemikian pentingkah mudik itu? Tentu, kalau kita sadari bahwasanya tradisi atau kebiasaan mudik itu sangat penuh hikmah. Setidaknya ada 8 hikmah tentang perjalanan mudik kita. Yang pertama, tentu kita sama-sama tahu bahwasanya mudik itu di antara inti dari acara mudik adalah silaturahim. Maka kalau kita pahami dan kita hadirkan semangat mudik itu karena Allah untuk silaturahim, maka mudik itu menjadi penting, menjadi sangat istimewa. Kenapa? Karena dia menjadi sarana bagi kita untuk bisa apa? Dilapangkan rezeki kita, dipanjangkan usia kita. Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan sisa umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan tidak hanya itu, kalau kita hadirkan semangat mudik itu karena Allah untuk silaturahim, maka itu menjadi sarana bagi kita dimudahkan oleh Allah memasuki surga. Ya ayuhan nas, afsus salam, ad'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Demikian pesan Rasulullah sebagaimana yang disampaikan, wahai manusia, sebarkan salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahim, dan sholatnya di malam hari sementara manusia pada tidur, tadkhulul jannah bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi yang pertama, mudik itu penting karena dia bisa menjadi sarana untuk kita dapat kelapangan rezeki dan dipanjangkan usia dari Allah. Dan yang kedua adalah kita bisa memiliki sarana untuk memudahkan diri kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim dalam konteks mudik biasanya kita lakukan kepada orang tua kita. Yang punya orang tua tentu setelah lama dipisahkan dengan kegiatan dan jarak yang berbeda dengan tinggal beliau, maka inilah saat-saat penting untuk kita kemudian bertemu kepada orang tua kita. Disitulah menjadi penting mudik itu karena ini memiliki dimensi birrul walidain wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kita dengan orang tua kita berbuat baik. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentu kita bisa memahami bahwa kehadiran kita ketika mudik kepada keluarga kita, entah itu orang tua kita, saudara kita, sanak kadang kita, relatif semuanya berdimensi menebar kebahagiaan. Kita datang dengan gembira, yang kita datangi juga menyambut dengan gembira. Dengan apa adanya kita membawa sesuatu yang berharga menurut kita untuk mereka. Mereka menerima dengan gembira. Ya. Ini menjadi penting. Mudik itu menjadi penting ketika kita hadir kepada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang ada hubungan keluarga dengan kita, kerabat kita, itu dengan kebahagiaan, dan dengan itu mereka bisa merasakan kebahagiaan pula. Maka ingat, sebagaimana Rasulullah pesankan kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala, amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Ketika kita memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim. Maka mudik ini penting. Ketika kita melakukan silaturahim dengan kegembiraan, memberi sesuatu yang bisa membahagiakan orang lain, maka ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketika mudik biasanya kita lakukan bersama keluarga. Bersama-sama kita mempersiapkan bersama-sama, perjalanan bersama-sama. Mudik itu ada dimensi penguatan kebersamaan dari keluarga. Sebuah keluarga terkonsolidasi, sebuah keluarga meninggalkan kesibukan masing-masing selama ini memisahkan antar mereka. Mereka bersama-sama dalam sebuah agenda yang namanya mudik.
Mulai dari persiapan dipersiapkan bersama, dalam perjalanan suka duka ditanggung bersama, sampai ke tujuan mereka bahagia bersama. Ingat, mudik ini penting sebagai sarana untuk konsolidasi keluarga, kebersamaan keluarga. Dengan keluarga yang kokoh akan menjadi pilar kekokohan masyarakat kita, pilar kekokohan umat kita. Dengan demikian maka umat dan bangsa ini akan menjadi lebih kokoh dengan kokohnya keluarga-keluarga yang membangunnya. Yang kelima, kalau kita sadari bersama bahwa hakikat mudik itu adalah sebuah perjalanan, dan ketika ini kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, maka insya Allah ini akan menjadi bagian dari cara kita untuk mendapatkan momen yang ketika kita berdoa itu mustajabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah pernah bersabda, "Talatun da'awatin mustajabatun." Ada 3 doa yang didoakan oleh penyeru atau pendoa yang itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syak, tidak ada keraguan fihinna, ya, dalam hal dikabulkannya doa ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah dakwatul maghlub, doanya orang yang terzalim. Yang kedua adalah dakwatul musafir, doanya orang yang bepergian. Yang ketiga adalah dakwatul walid ala walidihi, doa orang tua kepada anaknya. Maka menjadi penting momentum mudik itu. Perjalanan mudik biasanya panjang, betapa kita punya momen yang cukup panjang untuk bisa menyampaikan doa-doa kepada Allah. Doa-doa ini dijamin oleh Allah dan Rasulnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keenam, mudik ini menjadi penting karena dia menjadi sarana untuk kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis yang cukup agak panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pernah ada seorang yang pergi mengunjungi saudaranya di daerah lain. Lalu Allah pun mengutus malaikat untuk menemui orang ini di tengah perjalanannya. Ketika malaikat ini sudah sampai kepadanya, maka malaikat ini bertanya, "Aina turidu? Kemana engkau mau pergi?" Maka orang ini menjawab, "Uridu ukhali fi hadhil qaryah." Saya ingin berkunjung kepada saudaraku di desa ini. Maka berkata malaikat itu, "Halaka alaihi min nikmatin turabbiha?" Apakah kamu memiliki sesuatu kepentingan, keuntungan yang bisa didapatkan dari berkunjung itu? Maka orang ini menjawab, "La, tidak. Ya, ghayra anni, saya ini berkunjung tidak ada kepentingan lain kecuali ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, aku mencintai dia karena Allah azza wa jalla." Maka malaikat ini kemudian berkata, "Fa inni Rasulullah ilaika, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka," ya, untuk mengabarkan kepada kamu bahwa sesungguhnya Allah telah mencintai engkau kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau mencintai saudaramu yang kau kunjungi ini. Luar biasa. Jadi kalau kita mudik itu dengan semangat, ya, berkunjung kepada saudara kita, sanak keluarga kita, teman kita, karena cinta kepada Allah, karena Allah saja, maka Allah pastikan kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, banyak di antara kita yang punya kesibukan sendiri-sendiri dalam keluarga, sehingga sulit bertemu dalam sebuah situasi yang rileks, situasi yang menyenangkan. Nah, momentum mudik itu bisa menjadi momentum penting untuk kita bisa berrekreasi keluarga dalam rentang waktu yang panjang. Karena liburan mudik itu, liburan lebaran itu cukup panjang. Ya, ini menjadi penting, momen yang sangat penting untuk membangun refreshing, ya, penyegaran kembali dalam keluarga. Ya, anak dengan orang tua hubungannya diperbaiki, orang tua dengan orang tua hubungannya diperbaiki, suami istri hubungannya diperbaiki. Dengan apa? Suasana rekreasi dalam perjalanan mudik dan suasana rekreasi dalam situasi kondisi selama agenda mudik itu dilakukan. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah mudik itu bagian dari cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita dalam perjalanan panjang bertemu dengan segala macam karunia Allah. Kadangkala kita lapar, kita bisa menikmati makanan yang ada di jalan. Betapa kita merasakan nikmatnya ketika lapar. Karena mudik itu biasanya sulit mencari makanan, sulit mencari tempat makan. Kita bertemu dengan pemandangan yang indah, kita syukuri nikmat Allah luar biasa. Kita bertemu dengan sungai-sungai di kampung-kampung, itu kita syukuri luar biasa. Tidak ada yang diciptakan Allah kecuali semuanya ada manfaatnya bagi kita, dan itu perlu kita syukuri. Demikianlah delapan hikmah, 8 nilai penting, 8 urgensi dari mudik itu. Maka jangan sia-siakan momentum mudik ini. Semoga kita semuanya bisa dimudahkan oleh Allah dalam perjalanan mudik kita, dan semoga kita bisa mendapatkan 8 hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.